warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah Herman dari Universitas Bosowa, Fakultas Psikologi, Prodi Psikologi. Dengan video ini saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah Filsafat Ilmu dan Logika, materi tentang epistemologi. Epistemologi atau teori pengetahuan ialah cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan, pengandalan dan dasar-dasarnya, serta penanggung jawab atas pertanyaan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Manusia percaya bahwa dengan kekuatan pengenalannya, ia dapat mencapai realitas sebagaimana adanya para filosof dan Socrates, yaitu filosof pertama di dalam tradisi Barat, tidak memberikan perhatian pada. Mula-mula manusia percaya bahwa dengan kekuatan pengenalannya, ia dapat mencapai realitas sebagaimana adanya. Para filosof pro-Socrates, yaitu filosof pertama di dalam Barat, tidak memberikan perhatian pada cabang filsafat ini, sebab mereka memusatkan perhatian terutama pada alam dan kemungkinan perubahannya, sehingga mereka kerap dijuluki filosof alam. Mereka mengandalkan begitu saja bahwa pengetahuan mengenai kodrat itu mungkin, meskipun beberapa di antara mereka menyarankan bahwa pengetahuan mengenai struktur kenyataan dapat lebih dimunculkan dari sumber-sumber tertentu ketimbang sumber-sumber lainnya. Herakleitos misalnya menekankan penggunaan indera, sementara Parmenides menekankan penggunaan akal. Meskipun demikian, tak seorang pun di antara mereka yang meragukan kemungkinan adanya pengetahuan mengenai kenyataan atau realitas. Baru pada abad ke-5 muncul keraguan terhadap adanya kemungkinan itu. Mereka yang meragukan atau kemampuan manusia mengetahui realitas adalah kaum sofis. Para filosofis bertanya seberapa jauh pengetahuan kita mengenai kodrat benar-benar merupakan kenyataan objektif. Seberapa jauh pula merupakan sumbangan subjektif manusia. Apakah kita mempunyai pengetahuan mengenai kodrat sebagaimana adanya? Sikap skeptis inilah mengawali munculnya epistemologi. Sikap khas Bacon mengenai ciri dan tugas filsafat tampak paling mencolok dalam Novum Organon. Pengetahuan dan kuasa manusia didekatkannya satu sama lain. Menurutnya akan tidak dapat dikuasai kecuali dengan jalan menantinya. Agar dapat taat pada alam, manusia mengenalnya terlebih dahulu, dan untuk mengetahui alam diperlukan observasi, pengukuran, penjelasan, dan pembuktian. Umat manusia ingin menguasai alam, tetapi menurut Bacon, keinginan itu tidak mencapai sampai pada zamannya hidup. Hal ini karena ilmu-ilmu pengetahuan tak berdaya guna dalam mencapai hasilnya. Sementara itu, logika tidak dapat digunakan untuk mendirikan atau membangun ilmu pengetahuan. Bahkan Bacon menganggap logika lebih cocok untuk melestarikan kesalahan dan kesesatan yang ada keimbang mengejar dan menentukan kebenaran. Pengetahuan yang diperoleh oleh manusia melalui akal, indera, dan lain-lainnya mempunyai metode tersendiri dalam teori pengetahuan. Di antaranya adalah satu, itu metode induktif. Induksi yaitu suatu metode yang menyimpulkan pernyataan-pernyataan asal observasi disimpulkan dalam suatu pertanyaan yang lebih umum, dan menurut suatu pandangan yang lebih luas diterima. Ilmu-ilmu empiris ditandai oleh metode induktif. Suatu inferensi bisa disebut induktif bila bertolak dari pertanyaan-pertanyaan tunggal, seperti gambaran mengenai hasil pengamatan dan penelitian orang sampai pada pernyataan-pernyataan universal. Dalam induksi, setelah diperoleh pengetahuan, maka akan dipergunakan hal-hal lain, seperti ilmu mengajarkan kita bahwa kalau logam dipanasi, ia akan mengembang. Bertolak dari teori ini, kita akan tahu bahwa logam yang lain kalau dipanasi juga akan mengembang.
Dari contoh di atas bisa kita ketahui bahwa induksi tersebut memberikan suatu pengetahuan yang disebut juga dengan pengetahuan sinterik. Kedua, ada metode deduktif. Deduksi ialah suatu metode yang menyimpulkan bahwa data-data empirik diolah lebih lanjut dalam suatu sistem pernyataan yang runtut. Hal-hal yang dapat dalam metode deduktif ialah adanya perbandingan logis antara kesimpulan-kesimpulan itu sendiri. Ada penyelidikan bentuk logis teori itu dengan tujuan apakah teori tersebut mempunyai sifat empiris atau ilmiah. Ada perbandingan dengan teori-teori lain dan pengajuan teori dengan jalan menerapkan secara empiris. Kesimpulan-kesimpulan yang bisa ditarik dari teori tersebut, Popper tidak pernah menganggap bahwa kita dapat membuktikan kebenaran-kebenaran teori dari kebenaran pertanyaan-pertanyaan yang bersifat tunggal. Tidak pernah ia menganggap bahwa berkat kesimpulan-kesimpulan yang ada atau yang telah diverifikasi, teori-teori dapat dilakukan sebagai benar atau bahkan hanya mungkin benar. Contoh, jika penawaran besar, harga akan turun. Karena penawaran besar, maka harga beras akan turun. Ketiga, ada metode positivisme. Metode ini dikeluarkan oleh Auguste Comte. Metode ini berpangkal dari apa yang telah diketahui yang faktual, yang positif. Ia menyampingkan segala uraian atau persoalan di luar yang ada sebagai fakta sebagai fakta. Oleh karena itu, ia menolak metafisika. Apa yang diketahui secara positif adalah segala tampak dari segala gejala. Dengan demikian, metode dalam bidang filsafat ilmu pengetahuan dibatasi kepada bidang gejala-gejala saja. Pada tahap metafisika, kekuatan edukatif itu diubah menjadi kekuatan yang abstrak, yang kemudian dipersatukan dalam pengertian yang bersifat umum yang disebut alam dan dipandangnya sebagai asal dari segala gejala. Pada tahap ini, usaha mencapai pengalaman yang mutlak, baik pengetahuan teknologis maupun metafisik, di pandangan tak berguna menurutnya. Tidaklah berguna melacak asal dan tujuan akhir seluruh alam. Melacak hakikat yang sejati dari segala sesuatu, yang penting adalah menemukan hukum-hukum kesamaan dan urutan yang dapat pada fakta-fakta dengan pengamatan dan penggunaan akal. Keempat itu ada metode kontemplatif. Metode ini mengatakan bahwa adanya keterbatasan indera dengan akal manusia untuk memperoleh pengetahuan, sehingga objek yang dihasilkan pun akan berbeda-beda. Harusnya dikembangkan suatu kemampuan akal yang disebut dengan intuisi. Pengetahuan diperoleh oleh intuisi ini bisa diperoleh dengan secara kontemplatif seperti yang dilakukan oleh Al-Ghazali. Kelima ada metode dialektis. Dalam filsafat, dialektif mula-mula berarti metode tanya jawab untuk mencapai kejernihan filsafat. Metode ini diajarkan oleh Socrates, namun Plato mengartikannya diskusi logika. Kini dialektika berarti tahap logika yang mengajarkan kaidah-kaidah dan metode penuntutan, juga analisis sistematik kepada ide-ide untuk mencapai apa yang terkandung dalam pandangan. Dalam kehidupan sehari-hari, dialektika berarti kecakapan untuk melakukan perdebatan dalam teori pengetahuan ini, merupakan bentuk pemikiran yang tidak tersusun dari suatu pikiran, tetapi pikiran itu seperti dalam percakapan, bertolak paling kurang dua kutub. Tentang tujuan ilmu pengetahuan, dalam ilmu pengetahuan modern ialah bahwa ilmu pengetahuan bertujuan menundukkan alam. Alam dipandangnya sebagai sesuatu untuk dimanfaatkan oleh dan dinikmati semaksimal mungkin. Dalam hubungan ini, Nash mengemukakan bahwa akibat yang akan terjadi dari pandangan
Demikian, alam diperlakukan oleh manusia modern seperti pelacur, pengambilan manfaat, kepuasan dirinya tanpa rasa kewajiban dan tanggung jawab apapun. Lebih lanjut, Nars mengkritik ilmu pengetahuan modern Barat, bahwa ilmu modern mereduksi seluruh esensi dalam pengertian metafisik kepada material dan substansial. Dengan demikian, pandangan dunia metafis nyaris sirna dalam ilmu pengetahuan modern. Kalaupun ada metafisika industri menjadi filsafat rasional yang melanjutkan sekedar pelengkapan ilmu pengetahuan dan matematika. Bahkan kosmologi diturunkan derajatnya dengan memandangnya hanya semacam supersasi dengan pandangannya. Ilmu pengetahuan modern menyingkirkan pengetahuan kosmologi dari rencana-rencananya. Padahal menurut Nars, kosmologi adalah ilmu sakral yang menjelaskan kaitan materi dengan wahyu dan doktrin metafisik. Dalam bidang filsafat, Descartes mewariskan suatu metode berpikir yang menjadi landasan berpikir dalam ilmu pengetahuan modern. Langkah-langkah tersebut adalah satu, tidak menerima apapun sebagai hal yang benar kecuali kalau diyakini sendiri bahwa itu memang benar. Kedua, ada memilih-milah masalah menjadi bagian terkecil untuk mempermudah penyelesaian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Maafkan apabila ada kesalahan kata. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.